Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Suara Publik TVRI Aceh. Bersama saya Muhammad Shoaib Hamid. Saudara, hari ini kita akan berbincang terkait dengan mencari PJ atau penjabat Gubernur Aceh. Kita tahu bahwa Juli tahun ini jabatan Gubernur Aceh akan berakhir. Namun di sisi lain penyelenggaraan pilkada baru akan dilaksanakan pada November 2024. Itu artinya dalam rentang waktu 2 tahun akan diisi oleh penjabat gubernur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Nah, seperti apa sebenarnya sosok penjabat atau PJ yang ideal bagi masyarakat Aceh dengan memperhatikan situasi dan kondisi terkini di Aceh? Bagaimana seyogianya pemerintah pusat menunjuk atau mengangkat penjabat gubernur di Aceh sehingga keberadaannya memang benar-benar dapat membantu untuk meningkatkan segala sisi kehidupan masyarakat Aceh, dan terutama adalah keberadaannya tentu sesuai dengan harapan seluruh elemen masyarakat Aceh. Nah, untuk membincangkan tema ini saudara telah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada Bapak Insinyur Azhar Abdurrahman. Beliau merupakan anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Aceh DPR Aceh. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam. Dan yang kedua saudara, kita masih menantikan kehadiran Dr. Fajran Zain, MA, akademisi UIN Araniri dan juga Direktur Eksekutif The Aceh Institute. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi saudara, silakan di line telepon 0651 41773. Baik, ke Pak Azhar terlebih dahulu. Ya. Nah, Pak Azhar sih sebagai DPR sebenarnya, kalau kita bicara penjabat, yang ideal ke depan seperti apa yang diharapkan sebenarnya, Pak Azhar? Ya, baik. Terima kasih TVRI Aceh yang sudah berkenan untuk mengundang kami terkait dengan berbincang pada sore berbahagia ini terkait dengan politik ya, terkait politik masa depan Aceh yang dimana sesuai dengan kebijakan nasional, adanya penunjukan langsung terhadap pejabat gubernur di Aceh. Ya, ini merupakan suatu hal yang menjadi beberapa pertimbangan. Meskipun tidak mendapat legitimasi dari rakyat Aceh melalui pemilu, namun penunjukan gubernur dari Kementerian Dalam Negeri ini harus melihat bagaimana kebutuhan sosial masyarakat dan juga kebutuhan daripada sosial politik dan juga pertimbangan daripada pertimbangan teknokrat lainnya. Ya, karena kita ketahui bahwa Aceh ini sangat sakit saat ini. Ya, kondisi sakit Aceh ini membutuhkan diagnosa dan membutuhkan leader kepemimpinan yang baru sehingga bisa memulihkan keadaan. Sakit yang terjadi ialah sakitnya bidang ekonomi dan juga sosial masyarakat. Kegagalan dari pemerintahan rezim Irwandi dan Nova pada periode 2017 sampai 2002 ini, yang pertama yaitu tertangkapnya saudara Irwandi Yusuf sebagai gubernur yang hanya berlangsung 1 tahun, sehingga secara tentunya pemerintahan dipegang oleh wakil gubernur, sehingga masa itu adanya masa PLT, kemudian PJ, sehingga hiruk pikuk tidak adanya terbangun hubungan harmonisasi dengan DPR Aceh, sehingga akibat tidak terbangunnya harmonisasi, sehingga dinamika politik ini yang terjadi benturan mengakibatkan sehingga berbagai pelayanan terhadap masyarakat Aceh ini juga menjadi kendala. Ditambah lagi dengan kondisi COVID-19, sehingga berbagai upaya terjadi sehingga persoalan masyarakat Aceh ini juga tidak tertangani dengan baik. Kita lihat ya, dengan ampuhnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan perpunya tentang penanganan COVID-19 itu, sehingga kewenangan eksekutif yang cukup kuat sehingga bisa berbuat sewenang-wenang. Kita lihat bahwa di Provinsi Aceh itu oleh gubernur melakukan perubahan penggunaan anggaran sampai 5 kali. Dari 5 kali perubahan anggaran tanpa konsultasi dengan DPRA, ya, tidak lakukan konsultasi dengan DPRA, mengakibatkan berbagai kebijakan itu single factor lakukan oleh Gubernur Aceh. Oke, artinya kalau mengutip statement Pak Azhar, salah satu problem kalau kita lihat sekarang ini memang ada problem komunikasi politik ya,
ya antara eksekutif dan juga legislatif, sehingga harapan kita PJ yang ditunjuk nantinya salah satunya tentu yang bisa membangun komunikasi lebih efektif antara dua institusi di Aceh ini, Pak Azhar, ya. Ya, dari segi sosial politik, saya kira semua komponen elemen masyarakat ini perlu dilibatkan partisipasi, karena itu milik semua rakyat Aceh, ya, bukan hanya kelompok tertentu. Yeah. Jangan berkesan bahwa ini top down, sehingga ini kepentingan dari pusat, tetapi tidak membangun hubungan komunikasi politik yang baik, sehingga akan menjadi benturan, ya, sehingga terjadinya benturan ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Tidak adanya berbagai hal program-program yang terlayani dengan baik. Contoh, pada tahun 2020, sehingga kegagalan pemerintah Nova sebagai gubernur Aceh, dia tidak dapat memperbaiki ekonomi masyarakat dengan baik. Ya, uang banyak, tapi dia melakukan intervensi sehingga semua belanja itu untuk belanja kebutuhan infrastruktur. Oke, tapi sebenarnya dalam kondisi yang kemarin itu hampir semua kepala daerah cukup hati-hati sebenarnya Pak Azhar untuk mengambil kebijakan. Kehati-hatian itu memang ada sanksi-sanksi pidana yang terjadi. Kehati-hatian itu merupakan akuntabilitas. Tetapi dominannya dia membuat program untuk kepentingan, ya, sehingga kepentingan ini bisa dimanfaatkan. Ya, tentunya siapa nggak tahu kalau kepentingan sebagai eksekutif, ya. Sehingga kita ketahui bahwa hasil evaluasi dan analisa Kementerian Dalam Negeri di Dirjen Keuangan Daerah bahwa 47% anggaran APBA itu untuk belanja infrastruktur, hanya 2,7% untuk belanja penanganan kemiskinan. Makanya angka kemiskinan tidak dapat diturunkan. Baik, Pak Azhar, nanti kita bedah lebih detail lagi sebenarnya apakah PJ nanti benar-benar dapat mengatasi problem itu, ya. Tapi kita sambut kehadiran Bang Fajran dulu. Assalamualaikum Bang Fajran Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Fajran Zain, akademisi dari UIN Araniri dan juga direktur eksekutif di Aceh Institute. Nah, kita sudah membincangkan beberapa analisis atau diagnosa problem yang terjadi sekarang, dan Pak, itu menjadi semacam konsideran bagi kita untuk atau bagi pemerintah untuk menunjuk PJ yang ke depan. Nah, menurut Bang Fajran sendiri dari kacamata Anda sebagai akademisi dan juga Direktur Eksekutif Aceh Institute, bagaimana melihat sosok PJ ideal ke depan untuk memimpin Aceh ini? Baik, terima kasih. Saya izin buka sebentar. Iya, silakan. Karena agak sulit bernafas. Saya silakan. Baik, ketika bicara PJ, ya, siapa yang kemudian layak untuk memimpin Aceh pasca pemerintahan hari ini, kan seperti itu. Pertama kita harus lihat bahwa ada persoalan kontinuitas atau sustainability dari proses yang sedang berjalan. Aceh ini kan memiliki banyak agenda. Tadi mungkin sudah disampaikan sekilas oleh Pak Azhar Abdurrahman bahwa ada persoalan kemiskinan, ada persoalan gizi buruk, ada persoalan kekerasan seksual terakhir ini, angka kriminalitas yang tinggi, kemudian tingkat konsumsi narkoba yang juga gila-gilaan. Itu semua persoalan-persoalan yang merupakan PR bagi kita gitu loh. Belum lagi dari domain politik ada persoalan di sana akan berakhirnya dana otsus, ya kan, akan turun sekarang menjadi 1%. Lalu kemudian setelah 5 tahun menggunakan anggaran 1% itu apakah akan habis? Nah, itu juga PR-PR yang akan dilakukan, akan menjadi tanggung jawab PJ nanti gitu loh. Kemudian ada persoalan keberlanjutan perdamaian. Karena hari ini kan Aceh ini kan masih dalam masa yang kita sebut dengan peace consolidation, ya kan? Masa konsolidasi perdamaian. Artinya memang sudah 16 tahun, tapi kita berharap bahwa perdamaian ini akan permanen. Di sana menyangkut soal penyempurnaan undang-undang PA. Butir-butir MOU yang belum selesai. Kemudian termasuk juga persoalan kekhususan-kekhususan Aceh yang hari ini masih menjadi diskusi atau tarik-menarik antara pusat dan daerah, antara Aceh dan Jakarta. Nah, ini semua PR-PR yang akan mesti diselesaikan oleh PJ. Dan satu lagi yang saya pikir paling krusial adalah PJ harus mempersiapkan pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 dan harus sukses. Nah, makanya kemudian PJ ini memiliki, kalau ditanya, lalu apa, siapa karakternya kayak gitu kan? Sering sebenarnya dalam beberapa kesempatan saya juga selalu mewacanakan gitu bahwa
orang yang mengerti masalah Aceh, mengerti yang hari ini dihadapi oleh Aceh, gitu loh. Apakah dia seorang Aceh? Lebih afdal. Tidak mesti orang Aceh, tapi kalau dialah orang Aceh lebih bagus karena dia bisa memahami ruh yang dihadapi oleh Aceh. Zuknya itu dia dapat, gitu. Oke. Dari nama-nama yang beredar yang mungkin santer kita dengar Pak Azhar, Bang Fajran juga sudah mulai membaca. Ada misalnya Sekjen DPR RI Indra Iskandar, ada Dr. Safrijal, ya kan? Ada beberapa nama lain yang mungkin sudah beredar di masyarakat. Nah, kalau Bang Fajran lihat nama-nama ini sebenarnya kredibel tidak untuk menjawab persoalan yang tadi disinggung oleh Pak Fajran? Mudah-mudahan mereka kredibel kan, karena tadi kan ketika kita bicara bahwa mereka lah orang yang memahami Aceh kan seperti itu. Boleh jadi dia adalah bukan orang Aceh, boleh jadi orang Aceh, tapi lebih baik kalau dia orang Aceh karena dia memahami Aceh kan gitu. Begitu kita sebut nama-nama itu, muncullah nama yang tadi itu, Indra Iskandar, Syafrizal, kemudian bukan tidak mungkin di Aceh juga muncul nama-nama yang layak. Sekarang digadang-gadangkanlah muncul nama Adli Abdullah, muncul nama-nama Prof. Samsul Rizal, muncul nama-nama yang saya pikir sepanjang memang memenuhi persyaratan, ya silakan diusul. Walaupun hak mutlak itu adalah prerogatif presiden untuk menunjukkan itu. Nah itu ketika bicara soal satu level dulu nih, bahwa dia memahami Aceh. Dua, eloknya mereka lah orang yang punya akses kepada pemerintahan nasional. Kita kan bicara tadi agenda menyelesaikan PR-PR perdamaian yang belum selesai, menuntaskan perdamaian, menuntaskan ke semua kekhususan-kekhususan Aceh, mendialogkan muatan-muatan UPA yang tidak gagal dalam terjemahannya. Contoh misalnya tahun 2022 kemarin sempat diisukan akan masuk UPA dalam prolegnas yang kemudian tidak masuk, mungkin tertunda ke 2023. Siapapun itu nanti inilah menjadi PR sebenarnya, gitu loh, bahwa kita butuh orang yang punya akses ke pusat. Jadi tidak cukup hanya memahami Aceh, lalu kemudian skup wawasan atau daya jangkau dia hanya sebatas lokal, jangan juga. Kalau bisa dia punya daya jangkau nasional, sehingga dia bisa mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional. Oke, tapi ini menarik bahwa diagnosa masalah kemudian nama-nama yang beredar, harapan kita memang seperti itu, mampu menyelesaikan beberapa persoalan tadi. Kalau Pak Azhar sendiri mungkin masih pertanyaan yang sama, ini mungkin yang ke sudut pandang. Tadi menarik kalau kita lihat sudut pandang Pak Fajran ya. Kalau bicara ada nama-nama tadi dalam sudut pandang Pak Azhar sebenarnya juga dianggap qualified untuk men-lead Aceh dalam 2 tahun ke depan. Ya, pertama kita memberi apresiasi siapapun yang diusul. Ya. Namun demikian, kita harus lihat juga bahwa apakah mereka kepentingan untuk pusat atau untuk kepentingan rakyat. Ya, karena ini kan intervensi dari pusat cukup tinggi untuk menentukan siapa yang jadi bahkan kewenangan pusat sepenuhnya. Tapi harus diingat tanda petik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ya tentang pemerintah Aceh itu menentukan Kapolda, menentukan Kodam dan menentukan Kajati itu perlu konsultasi dengan DPR Aceh. Termasuk PJ bagaimana kalau PJ? Itu kalau PJ Gubernur tidak lakukan konsultasi yang merupakan mitra kerja dengan DPR, saya kira itu cukup cukup hal yang sangat ironis ya. Sehingga ketimpangan di satu sisi, sementara lembaga lain perlu konsultasi, tapi untuk membangun mitra yang sejajar ini perlu adanya konsultasi sehingga terbangunnya sosial politik yang baik. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jangan yang lain perlu rekomendasinya pimpinan DPRA, ya. Tapi yang menyangkut dengan kepentingan ya mitra kerja bersama ini perlu. Dan juga siapa yang di antara itu? Yang pertama, datang menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Ya, karena diagnosa kita sudah banyak masalah. Ya, indikator makro tidak dapat diselesaikan oleh gubernur saat ini. Harus datang dokter yang baru, ya, menyembuhkan penyakit Aceh. Ya, baik persoalan indikator makro dan indikator kekhususan di Aceh. Ya, kalau ini datang untuk menyelesaikan masalah, membawa air, membawa angin sejuk, kita akan baik ke depan. Ya. Kita ketahui bahwa indikator makro, ya, tentunya hadirnya PJ Gubernur untuk menyukseskan pilpres dan pilkada, pileg dan pilkada, sehingga agenda ini dapat selesai. Baik, Pak Azhar, kita tahan dulu ya. Ya. Pemirsa,
perbincangan ini akan berlanjut setelah yang satu ini. Ya, azan. Sorry, azan. Baik, kalau saya ke Bang Fajran sedikit sebelum nanti ke Bang Azhar lagi bahwa nah pada akhirnya sebenarnya kalau kita perhatikan mekanisme, kalau kita lihat undang-undang sebenarnya kan penunjukan PJ ini itu memang kewenangan penuh dari pemerintah pusat. Tapi menarik tadi kalau memperhatikan statement Pak Azhar, syogianya memang ada konsultasi dengan DPRA. Nah, syogianya memang apa langkah yang mesti ditempuh oleh DPRA sendiri untuk memastikan bahwa pemerintah untuk tidak luput dari mekanisme seperti ini? Baik, menurut saya sebenarnya siapapun di Aceh ya, termasuk unsur pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif lah gitu kan, harus proaktif untuk mencoba paling tidak memblow up nama-nama yang memang relatif dianggap layak atau mampu untuk duduk sebagai PJ untuk menakodai Aceh. Karena posisinya begini, agak sulit ketika kemudian kita mengambil sikap pasif. Karena kan penunjukan ini kan betul-betul hak penuh presiden ya. Betul yang disampaikan tadi bahwa eloknya memang ada proses konsultasi untuk mendapatkan calon yang layak. Seperti yang diatur dalam UPA, dalam MOU misalnya soal approval, persetujuan dari pemerintah Aceh dalam soal pengangkatan Kapolda dan segala macam. Tapi kita lihat kan bahwa proses politik adalah proses politik ya, kadang-kadang seringkali mengangkangi undang-undang yang ada gitu loh. Jadi ketika kita lihat hari ini tafsir UPA tentang approval itu kan nggak ada. Ya, tapi yang ada hanya consultation. Yang itu kan dimaknai bahwa yang penting kami sudah sampaikan bahwa kalian setuju atau tidak. Nah, maka saya pikir hari ini mesti ada sikap proaktif dari seluruh elemen masyarakat Aceh, khususnya memang pemerintah dalam ini eksekutif maupun legislatif. Untuk sekurang-kurangnya pugo pemerintah pusat. Paling tidak Kemendagri. Menyebutlah nama-nama yang memang menurut kami layak. Walaupun kita tidak menunjuk nama karena akan jadi sangat subjektif misalnya kan. Nggak elok tiba-tiba ulama memberikan rekom kepada si A atau si B, tapi paling tidak kan memberikan kriteria lah, gitu. Saya pikir layak seperti itu, misalnya legislatif atau eksekutif, misalnya Nova di akhir-akhir periode juga bisa kemudian melakukan diskusi soal itu, gitu loh. Atau unsur ulama atau unsur akademisi. Nah, hari ini paling tidak coba lihat misalnya, kalau misalnya tidak di blow up oleh media, ya kan? Kita nggak pernah mendengar nama seperti Adli Abdullah, seperti Profesor Samsul Rijal. Terlepas apakah mereka berdua layak untuk ditunjuk sebagai PJ. Karena kan ada ketentuan tersendiri itu. Mesti pejabat eselonering yang sedang Eselon 1 ya, pimpinan Madya. Pimpinan tinggi Madya. Yang sedang menjabat. Tapi kan it's okay gitu loh. Silakan aja. Kenapa tidak? Usulkan aja misalnya. Menurut kami yang layak si Fulan, misalnya apa gitu lah. Dari unsur kami mengusul nama ini. Why not gitu loh. Itu kan hanya soal supaya kita tidak menyodorkan cek kosong pada pemerintah. Kami tidak punya calon gitu. Lalu pemerintah mengambil sikap, ya udah berarti calon dari kami. Oke, selama ini yang Pak Fajran lihat bahwa apakah framing seperti ini sudah mulai terjadi tidak di Aceh? Sehingga kalaupun belum, kita masih ada waktu untuk melakukan framing seperti itu, setidak-tidaknya membuat opini bahwa publik menginginkan karakter calon PJ adalah ABCD begitu. Sudah ada saya pikir, tapi itu pun baru berupa inisiatif-inisiatif lepas ya. Misalnya tiba-tiba ada kelompok bikin pooling, tiba-tiba ada statement kelompok tertentu, muncul si Fulan, itu kan statement lepas sebenarnya, tidak terstruktur ya. Saya membayangkan bahwa mesti ada satu sejenis usulan resmi gitu loh kan. Dari institusi. Dari pemerintah terutama. Oke. Gitu kan. Nah, DPR sendiri sudah, ini menarik nih Pak Azhar, sampai memang konsultasi tadi sisi yuridis and politikalnya, tapi di sisi lain dorongan-dorongan kecil juga perlu dibuat. Nah, apakah DPR hari ini atau strategi seperti apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa konsultasi itu memang mesti dilakukan dan Jakarta tidak sembarangan tentu dalam menunjuk PJ nantinya? Baik, saya kira ini kan kepentingan untuk kita Aceh bersama. Karena tanpa adanya proses pemilihan yang legitimasi, tentunya ada posisi lembaga yang direpresentatif untuk mewakili masyarakat, untuk menjaring, ya paling kurang kan dikonsultasi, ya atau ada informasi dari bawah. Ya.
Saya kira ini peran dari lembaga DPR Aceh perlu lakukan kesempatan waktu untuk lakukan pengumpulan informasi dari berbagai komponen masyarakat Aceh, sehingga siapa sih yang ingin kita, ya kan? Paling kurang kita ada nilai tawar, ya. Apakah menyodorkan 1 sampai 2, 3, 5, ya serah dari pemerintah pusat menawarkan. Daripada akhirnya diajak libat duduk oleh pemerintah pusat, mau loh yang kami tawarkan, mau teken. Ini akhirnya yang datang sini kan Notonegoro kemari, bukannya si Ali atau Cagam, ya. Ini yang persoalan. Akhirnya memahami Aceh itu, konteks memahami Aceh nggak ketemu. Ya, akhirnya cek kosong kasih kepada orang, ya kan? Ini yang persoalan. Saya kira ini belum diambil peran oleh para pimpinan IDE. Mungkin lagi sibuk dengan kegiatan lain. Tapi dorongan itu harus dilakukan. Ya, saya kira. tapi satu detik waktu lengah kita akan terpleset ikut jauh, ya. Seperti dengan sistem matematika, 1 derajat sudut berubah, itu akan bergeser ke jauh. Ya, bahasa Aceh kan, irang ube blut, irut ube blang, ya kan? Ini persoalan. Maka oleh karena itu, kepimpinan yang ada sekarang representatif di pemerintah di Aceh ini ada di DPRA. Tapi kalau tidur para DPRA, maka insya Allah Aceh akan jadi seperti desentralisasi ke daerah lain. Berarti tugas Bang Azhar untuk membangunkan. Saya membangun opini supaya supaya kawan-kawan yang lain juga terbetik daripada kesempatan ini. Tapi kalau sama-sama ajak tidur, ya tidur semua. Ya, saya kira ini penting. Karena kenapa? Persoalan Aceh ini yang indikator makro kepentingan untuk suksesnya pemilu kada, pilpres, ini juga sukses. Tapi persoalan masalah sakitnya Aceh, pengentasan kemiskinan ini ada proses yang dilakukan pengalaman-pengalaman orang yang pernah duduk di pemerintahan. Tapi dengan durasi waktu 2 tahun misalnya yang akan diberikan waktu pada PJ, bahkan di penjelasan pasal 201 Undang-Undang 1016 itu malah waktu resmi setahun. Dan dia dievaluasi kalau bisa diperpanjang oleh orang yang sama dan juga bisa oleh orang yang berbeda. Nah, maksud saya, terlepas katakanlah 2 tahun diberikan pada orang yang sama, apakah sebenarnya cukup mampu mengobati problem yang tadi kita diagnosiskan, Pak Azhar, dan juga oleh Bang Fajran? Saya kira seperti yang saya sampaikan, titik awal dia bangun, berapa ring yang akan diberikan kesempatan untuk persoalan sosial masyarakat, pengentasan kemiskinan. Ya, konsep Nova 47% untuk infrastruktur, 2,7 untuk pengentasan kemiskinan. Ini datanya Dirjen Keuangan Daerah yang disampaikan pada kami. Tapi kita nggak bisa menghindari dari kondisi seperti ini. Apakah Mas Azhar tidak melihat sisi itu? Ya, kalau misalnya konsep pemimpin ke depan menempatkan pengentasan kemiskinan sampai 25%, kemudian infrastruktur ada sekitar 25%, saya kira kan pemulihan ekonomi terjadi, kebutuhan konektivitas juga terbangun, ya, sehingga kan semua kan akan pulih. Tapi bagaimana masyarakat di pedesaan, di pelosok, seperti seolah-olah pemerintah provinsi tidak hadir dalam masyarakat. Ini persoalan. Sehingga sebelumnya yang dirasakan nikmat oleh masyarakat dengan aksesnya antara masyarakat dengan pemerintah juga terbangun baik, begitu gapnya terbangun dengan pemerintahan sekarang, sehingga kehadiran pemerintah Aceh untuk masyarakat itu jauh sekali. Maka perlu kita pemimpin ke depan yang memulihkan sebagai perantara medium saat ini sampai adanya pemerintah yang legitimasi ke depan. Artinya memang salah satu sorotan tadi adalah poverty atau kemiskinan yang memang ada problem, walaupun memang normatifnya tidak mudah menyelesaikan ini, butuh kebijakan-kebijakan progresif. Problemnya terkadang, Bang Fajran, terhalang oleh regulasi-regulasi itu yang membuat mungkin kepala daerah tidak berani untuk bermanuver di sisi lain. Tapi sebelum dijawab Mas Azhar, saya ke Bang Fajran sebentar. Nah, Bang Fajran melihat tidak bahwa ini nantinya akan ada pengkaplingan politik, ya, bahwa dalam penentuan PJ-PJ, jadi akan ada kepentingan politik partai-partai nasional juga, ya, di dalam menentukan siapa, termasuk ke Aceh, bahkan ke kabupaten kota, walaupun orang yang ditunjuk adalah yang netral karena memang dia ASN, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada titipan-titipan. Nah, apakah Bang Fajran membaca itu?
Ya makanya saya lihat maka menjadi sensitif kan di situ kan. Kenapa Ya. PJ ini menjadi sangat seksi dia untuk didiskusikan. Iya. Karena ini kan bagian dari proses membangun hegemoni politik gitu loh. Ada kepentingan-kepentingan tentunya pejabat di tingkat nasional untuk mencoba merubah landscape politik Aceh. Itu sudah pasti. Pasti. Karena kan hanya saja dari kita nih bagaimana mengantisipasi semua persoalan tersebut. Makanya salah satunya adalah kita butuh orang yang punya akses ke tingkat nasional, ke pusat, yang punya pengalaman di tingkat nasional. Tapi bukan orang yang kemudian Bisa kehilangan didikte. independensinya, sehingga dia menjadi pekerja untuk orang-orang tertentu atau untuk partai-partai tertentu. Kita tahu itu sekarang bahwa siapapun PJ nasional, PJ provinsi akan menentukan siapa PJ kabupaten kota. Ya kan? Lalu kemudian dampak yang akan terjadi apa? Ada konsolidasi politik yang akan terjadi 2 tahun ke depan menuju 2024. Iya. Nah, ini kan rentetannya. Makanya sekarang tarik menarik sebenarnya. Artinya rawan ini terhadap kalau salah-salah atau tidak netral PJ baik pada provinsi maupun kabupaten kota akan berefek pada pemilu dan pilkada 2024 Pak Fajran ya. Dan bukan tidak mungkin sekarang kalau kita lihat, bukan tidak mungkin. Ini kan ada tawar-menawar antara partai-partai koalisi. Misalnya oke lah di provinsi dipegang oleh sosok yang berafiliasi ke partai A. Akan ada negosiasi bahwa untuk menunjukkan beberapa kabupaten kota adalah orang yang memang memiliki afiliasi ke partai B. Seperti itu. Jadi memang besar peran kita, terutama masyarakat sipil ya, untuk mengawasi ini, mencoba merekomendasikan yang terbaik, punya akses ke nasional tapi tidak menghamba pada kepentingan otoritas politik di tingkat nasional kan. Kita kan mencoba jangan terperangkap dalam oligarki. Oke. Kalau begitu di antara nama-nama yang sudah beredar, misalnya ada Indra, Pak Safrijal, kemudian Pak Adli, secara struktural beliau memenuhi karena staf ahli juga eselon 1. Kemudian Prof Samsul itu harus dapat salah satu eselon 1 dulu baru bisa ini. Nah, apakah ada nama lain yang mungkin Pak Fajran ingin sebut karakternya sehingga ini perlu dipertimbangkan oleh Jakarta lalu diberi posisi eselon 1 yang berikutnya ditunjuk menjadi PJ misalnya? Kalau soal nama sejauh ini memang saya belum melihat ada nama-nama lain yang muncul ya. Justru yang menariknya adalah bukan tidak mungkin akan muncul nama-nama baru di luar 3 nama yang sudah ada itu dalam 2-3 bulan terakhir ya kan. Yang itu justru malah bukan dari Aceh misalnya. Kita kan antisipasi itu gitu loh. Saya dalam beberapa kali wacana saya selalu sarankan, 1 dia memahami Aceh, kedua dia punya akses ke tingkat nasional, ketiga kalau bisa tidak memiliki afiliasi kepada aparatur militer. Seperti itu. Karena kan kita ingin membangun supremasi sipil nih. Iya. Itu kan jabatan publik, jabatan yang memang dipegang oleh sipil. Gitu. Kita kan perlu membangun ini ya, tesis-tesis atau potensi-potensi bahwa bukan tidak mungkin lalu akan mengarah pada penunjukan PJ dari unsur. Sangat mungkin kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya, misalnya ada Muhammad Iriawan menjadi PJ Gubernur Jawa Barat, kemudian ada satu lagi di Sumatera Barat, ya. Tapi ternyata proses penunjukan mereka juga didasarkan pada jabatan eselon pada saat itu. M. Iriawan sebagai sekretaris utama Lemhanas, jadi yang membuat dia jadi karena sekretaris utamanya. Tapi tetap ini seyogianya memang dihindari bahwa militer atau polisi untuk menduduki jabatan sipil seperti ini Pak Fajran ya. Karena bukan apa-apa kan pada era pemerintahan sekarang saya lihat banyak sekali memang penjungkir balikan proses reformasi sistem politik kita. Misalnya kita dulu sepakat bahwa untuk tidak menarik masuk aparatur militer maupun kepolisian dalam sistem pemerintahan kan seperti itu. Tapi lihat sekarang misalnya KPK banyak polisi juga aktif di sana. Kemudian jabatan-jabatan di kementerian. Persoalannya adalah salah satu ide reformasi ya kan yang dibangun setelah kejatuhan Soeharto dulu adalah misalnya menarik polisi keluar dari dui fungsi dari matra TNI itu. Kemudian dui fungsi ABRI dibongkar kan. Jadi nggak ada lagi di fungsi itu. Yang terjadi adalah hari ini fungsi TNI untuk pertahanan eksternal, polisi untuk keamanan internal. Selesai. Jangan bawa mereka masuk ke ranah politik. Mereka pasti akan tergoda gitu. Iya, semua pihak ya mungkin akan tergoda kalau ini. Tetapi alangkah baiknya karena tadi memang amanah reformasi, mari menempatkan mereka pada porsinya ya. Betul. Yang rawan akan
perdebatan atau penentangan dari publik sebaiknya mungkin ditinggalkan oleh pemerintah pusat. Nah, bagaimana sebenarnya apa yang mesti dilakukan? Tapi sebelum saya bertanya ke Pak Azhar, kita break sejenak. Pemirsa tetap bersama kami, perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi berikut. Baik. Baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam perbincangan Suara Publik dan kita masih berbicara terkait dengan mencari penjabat Gubernur Aceh. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi silakan di line telepon 0651417773 ya. Kembali ke Bang Azhar ya, tapi tadi menarik bahwa sekarang yang perlu dilakukan sebenarnya apa nih Bang Azhar? Apakah semua kita pada secara komunal bersama-sama untuk berbicara isu ini sehingga ini menjadi semacam perhatian Jakarta? Karena yang saya lihat bahwa pemerintah akan sangat memperhatikan aspirasi rakyat setempat di dalam menentukan siapa sebenarnya PJ. Pernah ada PJ yang tiba-tiba dicopot kembali karena memang rakyat tersebut menentang keberadaan dia. Saya kira ini kan kebutuhan masyarakat banyak ini. Ya, kalau salah menempatkan komando, maka arah yang dibawanya juga akan salah. Ya, kalau misalnya sosok seorang yang dibutuhkan oleh pusat, tetapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat daerah, saya kira juga akan paradok juga, ya, sehingga ketimpangan akan terjadi. Saya kira ini perlu memulihkan Aceh, ya, perlu kepemimpinan yang dapat memulihkan situasi, ya, bukan tidak mungkin kita akan bereaksi. Ya, pertama kita digagalkan, tidak dapat melakukan penyelenggaraan pemilu 2022 ini, ya, sehingga kemudian diintervensi kehadiran gubernur yang PJ dari pusat. Ini hampir sama kejadian pencabutan kewenangan provinsi. Ya, kita lihat bahwa tahun 53 Aceh digabung kembali dengan Sumatera Utara, ya, sehingga ini emosional juga terjadi, ya. Kita sudah berpartisipasi untuk memberikan modal untuk Republik Indonesia, tetapi dikhianati. Hari ini kita sudah dikhianati undang-undang pemerintah Aceh yang dimandatkan pemilu 5 tahun sekali, kemudian diintervensi, ditempatkan pejabat gubernur yang baru. Ini tujuan lain adalah untuk menghapuskan situasi kekhususan Aceh. Artinya dengan kondisi yang demikian bahwa very important for the central government to do discussion, untuk melakukan diskusi dan mencari masukan terhadap lembaga-lembaga di Aceh, DPR misalnya, masyarakat. Kalau salah ditempatkan pemimpin di Aceh, saya kira ini semua akan lumer. Artinya, tidak ada lagi kekhususan, keistimewaan, karena dia akan mengatur waktu 2 tahun untuk masalah indikator makro. Suksesnya Pilpres, suksesnya Pileg dan Pilkada. Artinya Aceh tidak akan ada move on dari kondisi sebelumnya, ya. Karena kalau kondisinya sudah baik, tapi kita berharap lebih baik lagi. Artinya kalau tadi bahwa tidak sinkron atau ada paradok antara kebijakan nasional dengan masyarakat, maka apa yang diharapkan itu tidak akan terjadi. Karena kita kan ingin membangun suatu situasi yang sustainable, yang baik, kondisi damai. Kita tanda petik Aceh ini dalam status MOU Helsinki, dalam status gencatan senjata, konsolidasi, komunikasi harus dibangun, tidak hanya seenaknya dari pusat, ya kan? Sehingga meskipun hak kewenangan konstitusional di pusat cukup tinggi, tapi membangun kepercayaan rakyat Aceh, trust building ini masih diukur oleh Aceh. Kita mau ditipu berapa kali lagi oleh pusat, ya kan? Ditipu dengan tidak adanya Pilkada 2002. Mau ditipu ditunjuknya gubernur yang tanpa adanya hubungan emosional dengan rakyat Aceh. Tapi itu belum. Harapannya itu tidak terjadi. Saya lihat kepercayaan untuk pemerintah pusat masih dipertanyakan. Ya, karena kondisi negara ini sedang diatur oleh oligarki. Ya, setelah dicabutnya semua kewenangan hak pengelolaan HGU, HPA, apakah dengan dititipnya gubernur yang baru PJ, apakah akan membagi-bagi wilayah Aceh untuk oligarki? Bukan tidak mungkin. Dulu, waktu saat PJ gubernur sesaat bisa memberikan izin pertambangan emas yang ada di Betongatte. Itu siapa yang berbuat? Tentu ini kesempatan oligarki. 2 tahun ini mereka bagi-bagi kapling. Ya? Tapi kita masih yakin bahwa pemerintah pusat
masih akan memperhatikan sebenarnya apa yang menjadi kehendak rakyat daerah, Pak Azhar, sehingga perlu dipertanyakan. Ya. Karena situasi ini kami memantau, Ya. wait and see. Kepercayaan ini perlu dibangun. Tetapi kalau kepercayaan ini sudah hilang, kami membutuhkan pertanyaan lagi pada Aceh. Apakah bentuk gencatan senjata ini perlu dilanjutkan atau bagaimana? Ya, tetap dilanjutkan. Tapi maksud saya, berarti DPR sekarang harus bekerja keras untuk meyakinkan bahwa konsultasi ini penting. Sehingga, karena ini bicara kewenangan penjabat atau PJ itu tidak beda dengan gubernur sendiri. Mereka punya kewenangan yang sama. Sehingga saya sepakat tadi bahwa rawan juga kalau salah-salah ditunjuk. Karena kewenangannya persis seperti gubernur definitif. Oke, kalau kembali Bang Fajran ya, Bang Fajran, menarik kalau kita simak tadi bahwa kalau kita kembali ke penjelasan pasal 201 ayat 10 dan 11 Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, itu disebutkan bahwa periode PJ itu sebenarnya 1 tahun dan dia dapat diperpanjang setahun lagi kepada orang yang sama dan juga bisa kepada orang yang berbeda. Nah, menurut Anda dengan kondisi waktu seperti ini, apakah kita di satu sisi punya kesempatan untuk merekomendasikan jika kinerja PJ sebelumnya kurang baik, lalu ada kesempatan kita untuk mengusulkan yang baru? Ataukah sebenarnya itu juga problem karena PJ tidak bisa membangun secara komprehensif karena terhalang oleh kondisi yang demikian? Baik, makanya sebenarnya kita butuhkan orang yang memang di awal saya sampaikan ini kan persoalan sustainability kan. Kita berharap PJ yang ditunjuk nanti bukan orang yang memulai semua dari nol, dari awal, atau bukan orang yang mencoba membongkar lagi sistem yang ada lalu dia terapkan sistem yang baru, tapi dia melanjutkan saja. Karena kan waktunya juga relatif apa ya? Kalau kita bilang pendek dia panjang, kalau kita bilang panjang juga sebenarnya nggak panjang-panjang amat juga. Maka dia harus bisa melanjutkan apa yang memang sudah berlangsung ini gitu loh. Memahami semua yang ada, memahami irama-irama yang ada, dia melanjutkan. Terlepas nanti dia setahun atau 2 tahun gitu atau. Dan saya ingin tambahkan sedikit bahwa ini pengalaman kita ya. Dulu kan kita pernah ada juga PJ ya, Sudarmo kalau nggak salah, selama 4 bulan ya kan. Dan itu sudah cukup merubah landscape politik besar-besaran gitu. Apalagi ini 2 tahun. 2 tahun itu kan tertulis memang secara kalender 2 tahun. Kan seperti itu. Tetapi pengaruhnya itu sebenarnya lebih. Karena PJ ini nanti akan mengeksekusi anggaran tahun 2022. Ya kan? PJ ini nanti juga akan ikut merencanakan dan mengeksekusi anggaran 2023. Kemudian merencanakan dan mengeksekusi anggaran 2024. Kemudian merencanakan anggaran 2025. Panjang itu. Jadi kalau kita lihat memang seolah-olah kan seperti 2 tahun. Tapi ingat, dalam anggaran 2022 dia terlibat mengeksekusi. 2023 dia merencanakan dan mengeksekusi. 2024 dia merencanakan dan mengeksekusi. Sempat mengeksekusi. 2005 dia ikut merencanakan. 15. Artinya gubernur definitif baru ada 2025 setelah dilantik. Dan artinya perencanaan anggaran sudah dilakukan oleh PJ kan? Saya tambah Pak Fajran. Ya, silakan Mas. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, ya, pemerintah provinsi harus menyiapkan RPJM menengah ya 2023 ke 2026. Berarti ada skenario penunjukan pejabat apakah gubernur atau bupati, wali kota ini sampai dengan 2026. Ini skenario ini dapat kita lihat. Sebetulnya pemimpin RPJM dan RT/RW itu sejalan sejajar. Visinya sejalan di bawah, ya kan? Tetapi kalau misalnya nantinya RPJM 2023 ke 26 yang diinstruksi oleh Menteri Dalam Negeri, berarti gubernurnya juga akan sampai ke sana. Ya, meskipun nanti apakah ditunjuk selama 4 tahun atau ya berganti setiap setahun, ya. Ini akan menjadi satu cermin, ya. Kenapa konteks dari visi RPJM itu diatur sampai 2026, ya. Semestinya itu ada hak legitimasi dari gubernur terpilih pada tahun 2024. Dia akan membangun konsep visi misinya dengan RPJM 2025 ke 2030. Ya. Tentu ini perlu kita koreksi. Artinya dari desain itu Anda mencium ada aroma itu. Ya, ada aroma. Sehingga intervensi dari pemerintah pusat menunjukkan seseorang PJ gubernur
mengelola wilayah dengan visi baru RPJM. Tentu kita kan setelah kita membuat suatu konsep RPJM, apalagi konsep RPJM yang kita lihat tidak dilakukan pembahasan bersama dengan DPRA, hanya dikonsultasi. Tentu ini akan dilakukan muatan-muatan kapasitas kepentingan pusat. Ya, sehingga apa indikator makro yang harus disukseskan? Ini akan kita lihat. Sehingga kalau indikator makro yang harus dipenuhi, target-target yang dipenuhi oleh pemerintah pusat, sehingga apa porsi yang harus didapatkan oleh daerah kita. Nah, kalau begitu apakah Pak Azhar setuju sebenarnya dalam konteks ini peran legislatif itu menjadi amat sangat diharapkan untuk mengkomunikasikan kepentingan masyarakat yang tadi kita diskusikan ke Jakarta. Artinya memang hari ini DPR butuh kerja keras lagi, Bang Azhar. Kalau tidak, maka siapa lagi mungkin yang akan... Saya sebagai anggota DPRA harus menyampaikan pada masyarakat Aceh semua elemen komponen untuk mendatangi ke DPRA untuk membangun tidur yang lama ini. Ya, supaya kalau dia tidak bangun tidur, biasanya kalau di rumah bangun tidur disiram aja. Ya, karena persoalan kegentingan rakyat Aceh ini, ya, ini perlu ada kepentingan solusi lakukan. Sehingga ada yang membangun komunikasi dengan Porbes DPR RI, DPD, dan juga Kementerian Dalam Negeri, dan berbagai dengan institusi lain yang ada di pemerintah pusat yang mengambil kebijakan. Sehingga jangan ternyampai nanti masa rentang jadi PJ Gubernur sampai 4 tahun, tetapi yang ada terjadi adanya berbagai kecurigaan-kecurigaan. Itu tidak sehat jadi. Ya, kita akan melakukan kecurigaan bahwa pembagian wilayah-wilayah kantong-kantong ekonomi akan dilelang besar-besaran. Ya. Artinya memang kalau kita lihat dari sisi kewenangan tadi dan juga implikasi yang terjadi, satu sisi dalam tanda kutip ini memang akan jadi rebutan, sehingga itu memang harus diwaspadai bahwa orang yang ditunjuk benar-benar memang yang sesuai dengan keinginan masyarakat banyak tadi. Oke, Bang Fajran, kalau begitu apakah kita perlu mempressure lebih tajam lagi, lebih komprehensif lagi? Karena kita ini masih punya waktu loh, bahwa pemerintah sekarang akan berakhir Juli, artinya kita masih punya waktu untuk membangun opini bahwa kehendak rakyat Bansigom Aceh, misalnya, adalah PJ begini. Ya, gimana Mas? Saya sepakat itu, makanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil hari ini, yang di luar pemerintahan ini, adalah mencoba membangun opini, ya kan, opini building, tentang sosok seperti ini yang kami mau, ini loh kualifikasi yang kami mau, apa tugas-tugas PJ ke depan. Saya lihat juga dalam 2 minggu terakhir pemberitaan media mulai gencar memberitakan itu gitu loh. Di media online terutama misalnya membicarakan sosok-sosok. Bahkan mulai memunculkan nama-nama, udah mulai jualan nih. Jadi ada media yang menaikkan profil Dr. Safrizal, ada media yang menaikkan profil Dr. Indra Iskandar, kemudian ada Adli, ada Prof. Samsul. Jadi yang memenuhi syarat. Nah, dan mulai digadang-gadangkan ini kan. Terlepaslah nanti apakah akan cukup syarat atau tidak misalnya. Tapi kalau kita mau ngeyel dari Aceh, kita munculkan juga nama-nama yang lain gitu kan. Tapi setidaknya nama yang tadi kita sudah bincangkan memang paham persoalan Aceh dan memang ada visi misi untuk membangun menjadi lebih baik lagi ya. Nah, itu nama-nama itu kan langsung dikerucutkan ya. Maksudnya dikonsolidasikan ya. Dan bukan tidak mungkin dilakukan penjaringan alternatif nama juga. Nah kalau kita lihat di regulasi bahwa sebenarnya mekanisme pengajuan PJ itu tetap disaring oleh Kemendagri, ada Menteri Dalam Negeri yang akan melakukan verifikasi. Ada 3 nama nanti yang akan diputuskan lalu diusulkan kepada Presiden. Artinya keputusan akhir ada di tangan Presiden sebenarnya untuk memilih di antara 3 nama yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut. Makanya saya ada celah di situ. Celah pertama adalah mencoba mengkomunikasikan nama-nama itu kepada Mendagri, seperti itu, sebagai saringan awal. Gitu kan. Kemudian kita juga jangan berhenti sebenarnya di 3 nama atau 4 nama yang sudah beredar kan. Coba kita gali lagi. Saya ambil contoh misalnya Indra Iskandar itu sebenarnya nggak begitu populer juga dulunya di kalangan masyarakat Aceh. Saya ingat beliau, orang tua beliau yang aktif di Taman Iskandar Muda Jakarta gitu loh. Beliau adalah seorang anak Aceh yang lahir di Jakarta lah, seperti itu. Tapi kemudian belakangan beliau kan bintangnya berkibar ya. Di Sesnek, kemudian ditarik ke DPR RI, lalu kemudian adalah kepedulian dia untuk Aceh, dia nggak buang Aceh, rasa keacehan dia rawat. Saya ngambil contoh ada gitu loh.
Dan saya percaya banyak lagi beberapa tokoh-tokoh Aceh lain yang di kementerian. Dulu jubir Menteri Luar Negeri Aceh, Kemenlu itu kan Faisal itu kan Teguh Faisal Shah. nggak begitu terkenal. Hanya kemudian lalu dia muncul gitu loh. Dan saya percaya ada mutiara-mutiara begitu di dinas di kementerian-kementerian yang kita nggak tahu ya, mungkin di kementerian apa saja gitu loh. Maka sekarang ada proses penjaringan nih sebenarnya yang dilakukan secara intensif ya. Artinya Bang Fajar ingin mengusulkan bahwa walaupun tidak resmi, perlu ada inisiatif dari teman-teman koalisi sipil misalnya, untuk membentuk tim penjaringan, tidak Bang Fajar? Misalnya. Tidak mesti harus sampai ke penjaringan, tapi lebih pada mencoba menggali ya, atau mencari alternatif nama. Kita jangan berhenti di 3 namanya itu. Seolah-olah nggak ada nama lain. Lalu kemudian nama-nama inilah yang kemudian dipoles, kemudian dikonsultasikan ke Mendagri. Jadi bayangkan misalnya akan muncul banyak nama, yang kemudian nama itu nanti akan membuat menjadi PR bagi Mendagri untuk memilih mana 3 yang menurut mereka lebih layak, ya kan? 3 ini layak, cuman boleh jadi ada yang lebih layak dari yang 3 ini lagi yang akan muncul gitu kan? Karena kita ambil pakai filosofi beginilah, kalau memang kita misalnya mau menjaring, meminta 3, usulkan 5, kan seperti itu. Jadi kalau kita ingin dapat 3 yang terbaik itu, kita jaring sebanyak mungkin. Dan saya setuju bahwa sebenarnya ada peran sentral dari DPRA atau eksekutif lah untuk kemudian melobi. Melobi. Inilah sebenarnya untuk menunjukkan bahwa salah satu kekhususan Aceh yang seperti dibicarakan tadi, bahwa kami punya hak juga untuk bicara gitu. Untuk mengusulkan nama yang menurut kami layak. Terlepas bahwa usulan tersebut memang hanya berhenti di sebatas hasil dari sebuah konsultasi. Gitu bukan keputusan yang mendikte bahwa harus ini, harus ini. Tapi setidaknya bahwa para institusi mulai bicara bahwa kami berkepentingan dengan karakter seperti ini dalam rangka menjaga komunikasi atau kehendak dari masyarakat Aceh. Nah, Bang Azhar, kita ini berada di penghujung. Nah, kalau begitu, kalau misalnya sudah ada PJ nantinya, kita terbentuk PJ. Di Juli, saya kira di Agustus sudah ada PJ, karena nggak boleh kosong pemerintahan. Nah, apa yang mesti dilakukan pertama kali ketika memang PJ-nya sudah ada? Apakah membangun komunikasi politik dengan DPR yang menjadi kunci, karena kedua-duanya adalah leading institusi di dalam kepentingan rakyat banyak? Ya, tentu kan hubungan kemitraan ya, antara eksekutif legislatif ini kan harus baik, ya, karena kalau udah digabung antara gubernur dengan DPRA, disebutkan pemerintahan Aceh. Tapi kalau misalnya gubernur saja itu pemerintah Aceh. Ini harus bagus, ya. Komunikasi harus bagus, bangun, sehingga apapun yang dirumuskan kesepakatan untuk membangun Aceh, itu dapat dirumuskan keputusan yang sama. Tidak adanya tarik-menarik, ya. Jadi ini yang pertama. Sehingga ini tentunya jangan sampai kalau misalnya kepentingan intervensi kebutuhan gubernur saja yang didominan, nanti akhirnya akan jadi ribut juga lagi antara lembaga, ya. Saya mengingatkan supaya menghindari adanya benturan tarik-menarik kepentingan. Karena kita mengingat kalau adanya tarik-menarik kepentingan tahun 2003 itu agenda nasional, akan terjadi pilpres, ya, pileg dan pilkada, sehingga ini tidak terganggu. Maka oleh itu perlu yang sangat soft hubungan ini. Oke. Artinya memang itu harus didorong bahwa komunikasi yang harus dibangun oleh masyarakat. Nah, dari pengalaman selama ini Bang Azhar lakukan, apakah ada aspirasi-aspirasi di bawah tidak yang menginginkan misalnya, atau masyarakat sendiri paham tidak bahwa kita sekarang dalam posisi akan transisi sehingga butuh pemimpin baru karena memang akan berakhir, lalu mereka merekomendasikan kriteria-kriteria tertentu? Karena kondisi kehausan rakyat Aceh yang cukup lama ya, ya sejak tahun 2020 bagi rakyat Aceh itu tidak menginginkan pemerintahan ini lagi. Perlu adanya penggantian gubernur jauh-jauh hari, karena tidak dapat mengentaskan kemiskinan, ya, gap yang cukup panjang sehingga akses masyarakat yang cukup sulit, ini yang perlu cepat diatasi. Maka oleh karena itu, harapan masyarakat Aceh cepat-cepat adanya gubernur baru untuk Aceh. Baik, setidaknya itu versi dari DPRA. Oke, Bang Fajaran, apa yang Anda baca ke depan ketika kita akan ada PJ nantinya? Ya, mudah-mudahan PJ yang terpilih nanti adalah PJ yang memahami Aceh dalam proses yang sedang berjalan ini. Kita berharap bahwa
kondisi konstelasi politik nasional memang agak ruwet ya. Dan kita nggak mau kemudian itu berimbas pada Aceh yang juga sedang meniti sendiri masa depannya terkait dengan kita kan perlu keluar dari perdamaian Aceh ini. Dan kita ingin juga semua masalah-masalah yang kita hadapi itu terselesaikanlah satu-satu ya. Nggak ada silpa lagi. Kemudian kalaupun ada nggak sebanyak sekarang lah yang tiap tahun silpa-silpa terus. Kemudian anggaran betul-betul tepat sasaran. Angka kemiskinan betul-betul menurun, angka literasi betul-betul naik, ya, seperti itu. Yang itu semua bisa dilakukan. Kemudian komunikasi yang baik terjadi sebenarnya antara eksekutif, legislatif. Karena salah satu faktor yang menghambat rendahnya serapan anggaran adalah karena komunikasi politik ini yang lama sekali. Dialognya, deal-dealnya, sehingga waktu jalan terus, lalu tiba-tiba masa untuk melakukan tender project tinggal sedikit, akhirnya silpa. Kita berharap nanti PJ Entrepreneur ini PJ yang memang bisa membangun komunikasi yang baik dengan DPR. Baik, karena ini waktu sudah berakhir, Pak Azhar ada yang sampaikan mungkin terakhir? Ya, singkat saja. Ya, harapan kami dari DPRA, ya, siapapun calon gubernur yang diusulkan masyarakat Aceh melalui elemen komponen, kami akan membangun komunikasi untuk meneruskan ke pemerintah pusat, baik ke komponen politik di pusat, Porbes, DPD, dan juga tokoh-tokoh nasional, sehingga bisa menjembatani. Ya, kalau ini tidak kita manfaatkan, kalau kejadian yang salah dikirim dari pusat, itu akan salah semua. Ya, salah. UB apa tadi? Irang UB Beut, Irut UB Blang. Iya, itu dia. Itu kita harapkan tidak terjadi. Baik, ini mengingat waktu kita harus akhiri dialog ini. Terima kasih Pak Azhar dan Pak Fajar atas waktunya di Suara Publik. Saya pribadi, Azhar Abdurrahman, juga mengucapkan terima kasih kepada TVRI Aceh yang telah memperkenankan waktu pada hari ini. Baik, terima kasih kembali. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami berkaitan dengan mencari PJ Gubernur Aceh. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan menambah wawasan dan keingintahuan kita terkait bahwa Aceh akan segera berakhir masa jabatan gubernurnya dan kita akan segera memiliki PJ baru. Tentu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengusulkan karakter PJ seperti apa. Maka dari itu komunikasi antara elemen dan kerjasama semua pihak menjadi penting untuk menyuarakan seperti apa sosok penjabat gubernur yang memang dibutuhkan oleh rakyat Aceh. Nah, ini permulaan dari perbincangan di Suara Publik dan berharap ke depan kita akan mendiskusikan lagi. Sampai ketemu di Suara Publik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.